Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih semangat ya, harus semangat. Semangat Ibu. Oke. Semangat. Kalau bilang si Vilda nih lembut banget orangnya. Semangat Ibu. Aduh, lembut banget. Semangat Ibu. Ah, keren. Ah, Oke, kita lanjut ya. Hari ini kalian di kelompok dua, angkatan dua apa? Berapa? Angkatan dua ya? Angkatan dua, kelompok dua ya? Angkatan 2 kelompok 2 Ibu. Oke, angkatan dua, kelompok dua. Udah lengkap semua? Sini Bu mau menghubungi Mbak Eca Bu. Mbak Eca belum Ya. masuk Z. Bentar Ibu izin Sofa dulu. juga ya, sofa kan? Untuk sofa nggak ikut kelompok kita Ibu. Oh, bukan Sofa kelompok kita. Z Kamu lo kelompok yang mana ini? Kelompok tinggal dua, Mbak Eca ini. yang ada Layina ya. Oke, kelompok empat ya kalian ya. Hah? Kelompok 2 Ibu. Kok kelompok dua sih? Kelompok dua, nanti sampai jam berapa? Jadwal, coba nanti Vilda kasih tahu Ibu ya. Kelompok, Izin menjawab Bu, untuk pembelajarannya yang materi Smart ASN itu hingga pukul 13.45. 13.45 Ya, ya. itu ada istirahat 1 jam. Setelah itu dilanjut dengan coaching pembelajaran agenda 1, 2, dan 3 Oke. sampai pukul 15.15. Iya, oke. Terima kasih Bapak. Nanti kalau saya misalnya kelanjutan ya ngomongnya kasih tahu ya. Ya, ini memang untuk hari ini linknya saya buat lanjutan Bu. Jadi Oh, jadi nggak usah masuk ke main room, langsung aja. langsung aja bisa Oh, sampai karena linknya jam sama. 15.15 ya. Ya, Berarti Pak Nanda, nanti jam 12 kita ada break isoma ya, Pak Baya. Pak ya, ya, break ya, isoma jam 12 sampai jam 1 ya. ya. Jam 1 kita masuk lagi sampai 15.15 gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Oke. Dan Baik. eh, mohon maaf Bu, izin sebentar. Iya, Bagian boleh. tugas merekam, nanti kalau misalkan materi yang Smart ASN sudah selesai, rekamannya di stop ya. Lalu jika kita masuk ke materi coaching, nanti dimulai lagi. Agar rekamannya nanti jadi 2. Ya, Oke. ya, ya, petugas merekam nanti ingat ya. Itu Izin saja, izin ya. Bapak. Berarti videonya jadi satu ya. Videonya nanti ada 2. Jadi Oh jadi dua. dua. Ya, Berarti, jadi kan, berarti tetap dua link ya Pak Bapak ya. iya, betul. Linknya tetap Oke. 2. Ya, siap Bapak. Terima kasih Iya, Bapak. sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih Pak Nanda. Oke. Sama Bu. eh Izin Bu, Mbak Eca udah masuk room ya, Ibu. Mbak Eca. Ya, Mbak Ersa masih sakit ya. Beliau masuk rumah sakit katanya. Iya Ibu. Cepat sembuh ya, Ersa. Amin Mudah-mudahan Ibu. Ersa mendengar ya, walaupun off kamera. Cepat sembuh. Kami mendoakan ya semua. Aica cepat di Mai, aduh ini siapa Firda? Mari kita kirim Al-Fatihah ya buat Ersa sama-sama supaya Ersa janinnya, calon janinnya sehat ya. Amin Ibu. Mari ayo kita kirim Al-Fatihah. Silakan dipimpin Firda. Untuk apa mendoakan kesembuhan teman kita Mbak Eca ini sedang sakit, kita berdoa sesuai agama agama yang kita anut. Untuk agama Muslim berdoa dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, basmalah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Firda ya. Eca, semoga kamu calon janinnya sehat-sehat ya. Pokoknya
jangan terlalu dijadikan beban ya. Jadi jalanin seperti air mengalir saja. Ya, Ersa, apapun itu akan ini kok akan berlalu ya. Nah, jadi kamu jangan terlalu jadi beban karena kamu sudah lagi berbadan dua ini ya. Jadi kasihan juga janinnya. Ya, berpengaruh itu kalau kita terlalu banyak pikiran ke janin itu berpengaruh. Ya, Eh, apalagi dia udah berapa bulan, saya belum tahu ibu nggak nanya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut di Smart ASN kita. Ya, kita masih bahas di Smart ASN dulu kan ya. Di Smart ASN. Oke, Ibu ingin lihat ini yang Filda. Kamu angkatan dua kelompok dua ya? Angkatan 2 kelompok 2 Ibu. Angkatan dua kelompok dua. Ya, gelombang Oke. satu. Ibu nih megang banyak empat lima jadi apa rada ini apa kalau nggak diteliti banget banget gitu ya. Oke. Iya Ibu. Eh, sekarang kita di Ibu Min lihat tugas coba bacakan tugas individu kelompok kalian ya. Tugas kelompok di manajemen ASN silakan coba bacakan. Ada Firda, coba bacakan tugas di kelompok manajemen ASN. Iya Ibu, sebentar Ibu. Ya, kalau Ibu belum masukkan tugas hari ini Ibu lagi input ya, nanti menyusul. Untuk tugas yang kemarin Ibu, tugas mengenai manajemen ASN untuk yang kelompok. Yang pertama, mengapa sistem merit penting dalam pengelolaan ASN. Yang kedua, jelaskan tantangan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, Ibu. Oke, ya silakan. Coba dibaca aja kelompok apa jawaban dari kelompok, tugas kelompoknya, silakan. Iya, Ibu. Sebentar, Ibu. Apa yang menjadi tugas kelompok? Silakan dibacakan. Iya, Ibu. Sebentar, Ibu. Lagi buka apa PDF-nya Lama sedikit ya. lambat, Ibu. Oke. Memang lama ya loadingnya kalau itu kalau ajar ya. Maklum aja karena di ini kan banyak yang gunain seluruh Indonesia. Izin, Ibu. Iya,
Eh, kita dari definisi dulu, Bu. Definisi Ya, sistem merit silakan. adalah kebijakan dan manajemen yang didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja secara adil dan wajar. Sistem Ya, ini tidak membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Sistem merit ini ditetapkan dalam manajemen sumber daya manusia, khususnya untuk sektor publik di Indonesia. Aturan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Penerapan sistem merit ini dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, meningkatkan pendapatan, memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang, menerapkan kode etik dan kode perilaku ASN, merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja individu. Perihal prinsip merit, Bu, prinsip merit terdiri dari beberapa. Satu, berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dua, berlakunya secara adil dan wajar. Tiga, tanpa diskriminasi. Empat, perencanaan tenaga kerja berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Lima, tujuan perekrutan adalah mencari talenta terbaik. Enam, mengembangkan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja. 7. Penilaian kerja berkelanjutan. 8. Promosi yang dinamis. 9. Apresiasi layak melalui sistem pensiun dan sistem kompensasi. Sedangkan dalam hal tujuan, satu, merekrut ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan sesuai kompetensi. Dua, mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN. Tiga, memberikan kepastian karir dan melindungi karir ASN dari intervensi politik dan tindakan sewenang-wenang. Empat, mengelola ASN secara efektif dan efisien. Lima, memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja. Beberapa kriteria yang menunjukkan bahwa suatu instansi telah menerapkan sistem merit. Satu, mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk jangka waktu 5 tahun. Dua, melaksanakan pengadaan ASN secara terbuka dan objektif. Tiga, mempunyai sistem pengembangan karir yang berbasis kualifikasi. Sedangkan dalam ruang lingkup merit, menurut Pasal 8 Permenpan Nomor 40 Tahun 2018, ruang lingkup merit terdiri diantaranya satu, melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetisi yang terbuka, adil, dan menyusun perencanaan sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan. Dua, memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara. Tiga, mengelola pegawai ASN efektif dan efisien. Empat, memberikan remunisasi secara setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja. Lima, memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi. Enam, memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin. Tujuh, menjaga standar tinggi untuk integritas, perilaku, kepedulian, dan kepentingan masyarakat. Delapan, menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar jabatan yang dipersyaratkan. Sembilan, memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN. Sepuluh, melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. 11. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindak-tindakan sewenang-wenangnya. 12. Memberikan perlindungan kepada pegawai. Pentingnya sistem merit di ASN. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang penting karena dapat memberikan manfaat bagi ASN, organisasi, dan masyarakat. Pertama, peningkatan kinerja. Sistem merit mendorong ASN untuk meningkatkan kualitas kinerja atau cara kerja dengan memberikan pengakuan dan promosi berdasarkan prestasi yang objektif. Dua, motivasi. ASN merasa didorong untuk meningkatkan kinerja karena menyadari bahwa promosi dan pengakuan akan didasarkan pada evaluasi yang objektif.
Tiga, pelindungan karir. Sistem merit melindungi karir ASN dari politisasi kebijakan dan tindakan sewenang-wenangnya. Empat, jalur karir yang jelas. Sistem merit memberikan kepastian karir dan jalur karir yang jelas bagi ASN. Lima, peningkatan produktivitas. Sistem merit dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan menurunnya biaya produksi dan meningkatnya pendapatan. Untuk tantangannya, Ibu, ada permasalahan korupsi, permasalahan regulasi, kesenjangan kompetensi antara kebutuhan dan kesediaan ASN di beberapa wilayah. Yang keempat, kualitas SDM yang belum mampu sesuai dengan kompetensi dan potensi yang diharapkan. Kelima, fasilitas yang belum memadai. Yang ketujuh, pimpinan yang kurang bijaksana. Yang ketujuh, kurangnya inovasi dan daya dukung, Ibu, di setiap satuan kerja, Ibu. Mungkin cukup sekian, Ibu. Oke, Terima kasih, terima Bu. kasih. Oke, kita lihat tadi udah ya tugas daripada kelompok ya. Coba sekarang tugas dari individunya apa? Coba bacakan. Sebentar, Ibu. Coba gantian yang lain. Siapa ya? Jangan Filda terus. Yang perempuan Francisca, coba buka. Tuh baca tugas itunya. Baca tugas individunya. Bisa dibuka? Bisa, Ibu. Ya. Francisca bisa buka supaya gantian. Atau yang sudah buka duluan siapa? Cepat. Ayo yang lain. Francisca udah? Ya, silakan. Belum terdengar suaranya. Belum terdengar, Francisca. Suaramu belum terdengar. Mungkin Mungkin volumenya masih kecil. mungkin soalnya bisa saya bantu, Ibu. Oke, kalau gitu yang lain coba inisiatif. Ya, mungkin ada permasalahannya dengan ininya apa perangkatnya Francisca ya. Oke, yang lain coba. Hendri, ayo harus punya ini apa cepat Siap, Ibu. menanggapi sesuatu masalah. Jangan semua dibebankan kepada ketua Filda. Ya, izin menjawab Ibu. Ya, Tugas individu manajemen ASN. Yang pertama, soalnya siapa yang berwenang menyusun manajemen ASN? ya. Yang berwenang menyusun manajemen ASN adalah Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian Negara atau disebut BKN adalah lembaga pemerintah dan kementerian yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang kedua, jelaskan fungsi Pusat Kajian Manajemen ASN, yaitu Pusat Pengkajian Manajemen Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang manajemen aparatur sipil negara. Ya, begitu, Ibu. Sekian. Oke. Terima kasih. eh Tadi sudah disampaikan ya apa yang menjadi tugas dari kalian. Oke, sekarang kalau kita kaitkan dengan Smart ASN kalian, ya, coba pilih. Ini jadi individu masing-masing ya. Pilih tokoh terserah dari kalian yang menjadi panutan, yang meninggalkan suatu legacy keteladanan, ya.
baik itu di luar tokoh di dalam Mahkamah Agung atau di luar Mahkamah Agung, terserah ya. Kalian bisa narasikan, kalian lihat dari sudut pandang kalian sebagai smart ASN ya. Apakah tokoh pilihan tersebut sudah menjalankan apa yang sudah kalian pelajari ya di agenda 1, 2, dan 3 ya. Oke, silakan kalian. Ibu kasih waktu 15 menit ya, sampai jam ini 11:20 lah ya. 15 menit Ibu kasih waktu, silakan dinarasikan. Dan ini nanti menjadi tugas kalian di individu ya, tinggal di itu. Nggak boleh ada yang sama ya, nggak boleh ada yang sama. Coba satu-satu sebutkan aja. Henry, siapa tokohmu? Saya Artijo Alkostar, Bu. Oh, nggak ya, berarti Artijo. Berarti yang lain nggak boleh Artijo. Ya, ayo pilih. Mau pahlawan boleh. Imroatul siapa tokohnya? Kepikiran sini Pak Munjid Lugowi, hakim di sini Bu. Siapa? Pak Munjid, Pak Munjid. Oh, iya, dia hakim di sini. menjadi tokoh panutan. Kemudian apa yang menjadi legacy yang ditinggalkan, ya, Iya, yang diingat iya Bu. selalu sama semua secara tingkat nasional. Oh tingkat Oke, nasional ya Bu. Iya. ya, tingkat nasional. Izin Bu, saya Erick Thohir bisa Bu. Oh keren, Erick Yang Thohir. berakhlak Ya, itu. ya. Pokoknya yang meninggalkan legacy yang memang Oh bermanfaat, iya. Siap baik Ibu. yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, boleh. Kemudian siapa? Francisca siapa? Gak boleh ada yang sama. Francis, ini Francisca susah ininya ya. Apa komunikasinya nih? Ya, coba bicara. Bisa nggak? Kamu coba ganti perangkat, Francisca. Ini nggak bisa nih begini terus nih. Nggak ada komunikasi kita. Ibu nggak terdengar suaramu. Kamu nggak bisa dinilai kalau begini nanti. Ini kan ada penilaian. Coba ganti perangkat HP. Coba pakai HP dulu. Kalau nggak bisa apa laptopnya, ganti laptop atau pakai HP untuk sementara waktu. Ya, Francisca, coba di itu dicari kenda ini. Apa solusinya sebagaimana? Nggak boleh stuck di tempat, pasrah nggak boleh. Kalian harus ini mempunyai sifat yang apa berpikir yang eh, kritis, ya. Jadi kalau ada permasalahan cepat dicari ininya, solusinya. Jangan stuck di tempat, jangan apa diam aja. Coba cari sekarang pakai HP-mu, ya, atau pakai perangkat lain. Oke, Henry, kamu apa tadi? Al-Kausar ya, Artijo. Elia, siapa? Di sini Bu sepertinya Ibu Susi Pujiastuti Bu. Oke, Bu Susi. Filda, Filda tadi udah ya. Sudah Bu, Erick Oke, Thohir Bu. ya, 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 Erik. Kemudian siapa lagi? Hernan. Kita udah 10 orang nih ya. Ya, 9 ya, satu sakit kan? Iya Bu, sudah lengkap Ibu. Ya, Hernan siapa Nan? halo saya pahlawan Selamat Riyadi, Bu. Oke, selamat Tiadi. Oke, silakan. Tokoh-tokoh yang kalian pilih itu, kalian narasikan ya apa yang menjadi dari sudut pandang kalian sebagai smart ASN, sudut pandang kalian sebagai smart ASN, seperti apa tokoh tersebut ya kalau dikaitkan dengan agenda 1, 2, dan 3 kita. Ya, terutama ini sudut pandang smart ASN-nya kalian. Oke, paham ya? Oke. Layina Pak ambil di mana? Layina belum Ibu tanya. Emas juga belum. Layina sama Emas, Indah ambil tokoh siapa? Layina siapa? Halo Di Layina. sini Ibu saya. Halo Ibu. Ya, ya. Ya, saya Hugeng Iman Santoso Ibu, Indra Purnawirawan. Oke, ya. Emas, Emas. Kamu siapa tokohnya?
Halo, Emas. Izin Ibu, tokoh yang saya ambil adalah R.A. Kartini, Ibu. Oh, keren. Ya udah. Indah. Izin Ibu, saya mengambil tokoh Bu Retno Marsudi, Bu. Oke, keren. Ya udah. Ya, silakan mengerjakan tugas 10 menit dari sekarang ya. Sorry, 15 ya. 15 menit sampai di angka itu. 11 dapat itu ya. Sebanyak-banyaknya ya, apa yang menjadi apa yang diterapkan oleh tokoh terpilih kalian ya di agenda 1, 2, 3, kemudian dilihat dari sudut pandang Smart ASN-nya ya. Ya, silakan.
Oke, sudah ada yang selesai? Silakan. Kalau yang sudah selesai, silakan. Do you need more time? Oke, oke. 5 menit lagi deh Ibu kasih ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, Fildan, tugasnya udah Ibu masukkan ya buat hari ini. Nanti ya dilihat di kolab jar. Nah, tugas yang individu sekarang Ya, kalian Ibu. bikin. Nanti saya lihat. Nah, nanti individu yang sekarang kalian bikin, nanti masukkan di tugas hari ini yang individu. Nanti tinggal ditambahkan kelompoknya sama Ibu. Ya, udah di Ibu tambahkan buat kelompok juga. Yang hari ini Iya, jadikan tugas individu ya. iya, Ibu. Terima kasih, Ibu.
Ayo, ayo sudah ada yang selesai? Silakan. Siapa yang bersedia? Ayo, silakan. Tama, udah ada yang selesai? Coba, siapa yang udah selesai? Silakan. Ini Francisca ada masalah dengan udah ada ini jalan keluar di permasalahannya. Sudah Bu, izin aku Ah, udah ganti laptop. oh, gitu dong. Harus punya apa solusi ya? Jangan apa karena ini ada penilaian. Kamu udah siap, Francisca? Udah siap? Izin sudah Bu. Oh ya, udah. Kalau gitu kamu Ya, firstnya silakan. ya. Izin menjawab Bu, tokoh teladan yang saya ambil adalah Bapak Sugeng Iman Santoso. Beliau adalah mantan Kapolri di tahun 1971. Inovasi yang dibuat beliau adalah beliau menekankan integritas dan anti suap, berusaha hidup bersih dan jauh dari korupsi. Lalu beliau juga memperkenalkan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai, khususnya di kepolisian, sehingga para pegawai dan seluruh aparat polisi dapat bekerja dengan profesional. Legasinya, beliau menekankan pendekatan yang humanis terhadap masyarakat, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang ditangani oleh seluruh aparatur kepolisian dapat dikerjakan dengan profesional. Bila dikaitkan dengan akronim SMART, yang pertama adalah spesifik, yaitu tujuan yang spesifik yang beliau berusaha tekankan adalah menegakkan hukum dan hidup dengan jujur serta bersih. Yang kedua adalah measurable atau terukur, pencapaian yang berhasil beliau capai adalah menjadi teladan yang anti korupsi. Yang ketiga adalah achievable atau dapat dicapai. Tujuan realistis Bapak Hugeng adalah menjadi aparatur sipil negara dalam hal ini kepolisian yang anti suap. Lalu yang keempat adalah relevan, sangat relevan dengan visi dan misi kepolisian dalam dalam ikut memajukan keamanan bangsa Indonesia dengan profesional dan anti suap. Dan yang ketiga adalah time bound atau batas waktu, yang mana dalam menjabat sebagai Kapolri ini selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun beliau dapat memperkenalkan bagaimana itu ASN yang bersih dan jujur serta jauh dari korupsi. Sekian pemaparan dari saya, Bu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, kejap ya, Francisca. Sudah bisa melihat dengan kacamata sudut pandang Smart ASN ya kalian. Seperti apa melihat tokoh tersebut sudah meninggalkan legacy yang baik ya sampai detik ini. Mungkin belum ada yang mengalahkan beliau ya seperti itu. Oke, kejap. Lanjut siapa sekarang? Siapa yang sudah? Ayo. Izin menjawab, Bu. Ya, Saya silakan. Imro Atul, ya. Sebutkan siapa tokohmu? sebelumnya ini saya menggunakan tokoh Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang, Bu. Ya, Jika dikaitkan dengan Smart ASN, menurut saya itu ada beberapa topik mengenai Smart ASN. Yang pertama itu tentang pemanfaatan teknologi informasi. Dalam masa kepemimpinan Pak Nadiem ini ada uh, hal yang uh, beberapa hal yang menurut saya itu sangat cocok dengan pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama yakni ada platform digital di bawah kepemimpinan Pak Nadiem ini. Kemendikbud meluncurkan banyak sekali beberapa platform digital seperti rapor pendidikan dan juga platform belajar yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian ada juga pendidikan berbasis proyek melalui pendekatan Merdeka Belajar, pendidikan berbasis proyek yang melibatkan teknologi diintegrasikan dalam kurikulum untuk meningkatkan keterampilan praktis dan juga kolaborasi antar siswa. Kemudian
yang nomor dua ini ada peningkatan kompetensi dan kapasitas ASN. Jadi selama Pak Nadiem ini menjabat ada beberapa poin yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas ASN. Yang pertama ada pelatihan guru. Jadi Pak Nadiem ini menekankan pentingnya pelatihan bagi guru dalam penggunaan teknologi karena saat ini teknologi merupakan hal yang sangat uh, penting untuk diketahui. Jadi antara tidak hanya siswanya yang harus melek teknologi, tetapi juga gurunya juga harus ada pelatihan berkenaan dengan teknologi. Kemudian yang nomor tiga tentang inovasi dalam pelayanan publik. ASN Kemendikbud dalam kepemimpinan Pak Nadiem ini ada beberapa program. Yang pertama ada program Merdeka Belajar. Jadi yang sebelumnya itu program tidak Merdeka Belajar diganti menjadi program Merdeka Belajar yang di mana program tersebut memungkinkan fleksibilitas dalam pembelajaran termasuk penggunaan teknologi belajar mengajar. Kemudian yang nomor dua ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini dimulai ketika wabah COVID itu datang, kemudian ada inovasi dari Pak Nadiem sendiri untuk menggunakan teknologi sebagai bahan ajar seperti video, kemudian ada aplikasi dan juga platform-platform online lain yang memperkaya pengalaman belajar siswa. Kemudian yang nomor empat ada kolaborasi dan kerja tim. Jadi dalam inovasi yang Pak Nadiem ini ingin luncurkan banyak sekali mengkolaborasikan masyarakat, tidak hanya dari Kementerian Pendidikan sendiri, tetapi juga dari kementerian-kementerian lain, seperti itu. Kemudian yang nomor 5 ada analisis data dan pengambilan keputusan. Dalam kemampuan ini, Pak Nadiem mengedepankan penggunaan analisis data dalam pengambilan keputusan dengan beberapa aspek. Ini yang pertama ada penggunaan rapor pendidikan, digunakan sebagai bahan analisis, kemudian juga ada evaluasi kualitas pendidikan dan juga pelacakan kemajuan siswa. Seperti itu. Yang terakhir ada kepemimpinan yang visioner. Jadi dalam memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemikiran Pak Nadiem ini sangatlah visioner. Jadi tidak hanya stuck di hal-hal yang sudah lewat, tetapi juga berpikir maju bagaimana pendidikan di Indonesia ini berkembang dan juga tidak menjadi hambatan bagi setiap masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bro Atul ya. Sekarang lanjut siapa? Ayo. Yang sudah, silakan. Firda sudah? Sudah, Ibu. Ya, silakan. Dalam hal ini saya akan menerangkan mengenai Bapak Erick Thohir, bahwa Bapak Erick Thohir ini dinilai sukses besar dalam mentransformasikan perusahaan-perusahaan yang berada di BUMN untuk menjadi yang lebih maju. Salah satu penyebab tak lain karena Erick Thohir berhasil memperbaiki sistem internal BUMN itu sendiri dengan menanamkan nilai akhlak. Beliau banyak membangun program-program menarik dan inovatif yang mengarah kepada kebaruan positif untuk BUMN itu sendiri. Bahwasanya akhlak sendiri adalah nilai-nilai yang ditanamkan Erick Thohir untuk mentransformasikan sumber daya manusia di BUMN itu sendiri. Akhlak sendiri merupakan singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam core value berakhlak sendiri ini dapat meningkatkan kinerja pegawai BUMN itu sendiri secara optimal dan maksimal. Sebagai buktinya, Kementerian BUMN dapat meraup laba sebesar 303 triliun rupiah, Ibu, pada tahun 2002. Secara akuntabelnya sendiri, Bapak Erick Thohir adalah seorang yang sangat tegas. Sebagai buktinya, tidak segan-segan memberhentikan Direktur Utama PT Garuda Indonesia dengan alasan sudah merugikan kas negara
sebanyak 1,5 miliar rupiah, Ibu, untuk digunakan untuk penyelundupan komponen Harley Davidson. Dalam hal kompeten sendiri bahwasanya Bapak Erick Thohir dipercaya sebagai beberapa ketua, salah satunya sebagai Ketua Umum Musyawarah Ekonomi Syariah atau MES, anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelolaan Investasi atau LPI, Wakil Indonesia di International Olympic Committee atau IOC, dan International Basketball Federation FIBA. Ia juga terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Dalam eh, hal lain, Bapak Erick Thohir juga menjadi Ketua Umum Federasi Sepak Bola kita, Ibu, PSSI, bahwa membangun sepak bola nasional itu sendiri paling utama ya, beliau kerjakan adalah Timnas Nasional Indonesia itu sendiri, karena daya tarik Timnas Nasional adalah dapat membentuk perubahan di federasi sepak bola kita sendiri. Ketika timnas kita maju, federasi juga ikut berubah maju, Ibu. Dalam Smart ASN juga untuk BUMN sendiri mendapatkan sebuah penghargaan sendiri dari Komite Aparatur Sipil Negara KASN tahun 2001, bahwasanya kementerian yang dimotori oleh Bapak Erick Thohir mendapatkan predikat dalam sistem manajemen ASN yang terbaik menurut KASN, yang menyebutkan capaian ini sebagai salah satu bukti bahwa transformasi di berbagai aspek tubuh Kementerian BUMN berjalan dengan baik. Ini sebagai salah satu bentuk implementasi core value berakhlak Ahok sendiri. Ketua KSN Agus Pramusinto menjelaskan bahwa dari total 34 kementerian, terdapat 13 kementerian yang dinilai sangat baik. Dua di antaranya berhasil memperoleh nilai sistem merit yang tertinggi, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, Ibu. Mungkin cukup sekian, Ibu. Oke, good job ya. Firda, silakan lanjut. Masih ada waktu, silakan. Sebelum kita masuk di Isoma. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Di sini tokoh yang saya teladani adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie adalah sosok yang sangat menginspirasi dalam sejarah Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936, menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebagai seorang insinyur dan ilmuwan, B.J. Habibie dikenal dengan kontribusinya yang luar biasa dalam bidang teknologi dan penerbangan. Ini ada beberapa keteladanan beliau yang dapat menginspirasi. Yang pertama terkait kecerdasan dan dedikasi. B.J. Habibie dikenal sebagai seorang yang cerdas dan berkomitmen tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Beliau menyelesaikan pendidikan di Jerman, kemudian berkontribusi dalam pengembangan teknologi pesawat terbang. Yang kedua, visi untuk Indonesia dalam masa kepemimpinannya, B.J. Habibie memiliki visi yang jelas untuk memajukan teknologi dan ekonomi di Indonesia. Beliau mendukung pengembangan industri dan infrastruktur serta berusaha memperbaiki sistem pemerintahan. Selanjutnya, terkait demokrasi dan reformasi, B.J. Habibie memimpin Indonesia pada masa transisi setelah jatuhnya Orde Baru. Ia mendorong proses demokratisasi dan reformasi termasuk pada pemilihan umum yang lebih bebas dan terbuka. Selanjutnya, terkait humanisme, beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang peduli pada kesejahteraan rakyat. B.J. Habibie sering menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, terkait integritas, dalam setiap langkahnya, Pak B.J. Habibie menunjukkan integritas dan komitmen untuk kebaikan bangsa dan menjadikan keteladanan bagi generasi penerus. Kemudian, jika dikaitkan dengan materi Smart ASN, salah satunya yaitu terkait inovasi dan teknologi. Sebagai seorang insinyur dan mantan presiden, Bapak B.J. Habibie mendorong kemajuan teknologi di Indonesia, termasuk pendirian Badan Pengkajian Penerapan Teknologi atau BPPT. Kemudian selanjutnya terkait transparansi dan akuntabilitas. Selama masa kepemimpinannya, Bapak B.J. Habibie berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Ini juga selaras dengan dasar Smart ASN yang mengedepankan pelayanan publik dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. Sekian Ibu keteladanan dari Bapak B.J. Habibie. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, good job, Layina. Jadi memang salah satu tokoh yang menjadi panutan bangsa Indonesia dan ada nggak genda seperti yang duplikatnya B.J. Habibie sekarang ini? Ada, ada nggak? Nggak ada ya, ya kan? Jadi beliau luar biasa. Waktu itu sempat ditawari oleh pemerintah Jerman untuk menjadi apa warga negaranya. Beliau tidak mau karena memang begitu cintanya dengan tanah air ya. Jadi apa tokoh B.J. Habibie ini memang apa ya sangat berkomitmen ya dalam hal yang kita pelajari di Agenda satu ya, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara, luar biasa melekat ke diri beliau ya. Kalau beliau mau, ambil aja warga negara dapat tugas di sana kerja ya, gajinya luar biasa besar gitu, ya kan? Tapi beliau tetap mempertahankan apa rasa kebangsaannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini tinggi, gitu ya. Jadi tetap tidak tergoyahkan, tetap mau jadi warga negara Indonesia. Dan dulu Nurtanio ya yang ini beliau menciptakan apa kapal seperti itu ya. Jadi memang sebenarnya ya rasa dia bisa menciptakan beliau itu menciptakan kapal itu karena rasa eh, ingin mengubah sesuatu dengan inovasi-inovasi itu tinggi ya. Makanya kalian tuh di sini dipacu untuk membuat suatu inovasi, aktualisasi supaya itu terbuka pikiran kalian bagaimana menciptakan sesuatu yang baru, inovasi yang memang bermanfaat bagi satker dan terutama bagi masyarakat, misalnya seperti itu. Kalau B.J. Habibie kan udah inovasinya berpikir bukan bagi apa satuan kerja masing-masing ya, tapi untuk seluruh kepentingan rakyat bangsa Indonesia, ya kan? Oke. Jadi kalian di sini kenapa di apa diharuskan membuat suatu tugas yang mana bisa melihat kalian sudah bisa menilai bahwa tokoh kalian ini sudah menjalankan dari pandangan sudut pandang itu ya Smart ASN tokoh kalian yang terpilih ini sudah menjalankan apa yang disebut kita pelajari di agenda 1, 2, 3 itu ya. Seperti itu kan? Oke, kalau gitu masih ada waktu ya 8 menit. Silakan, si ada yang mau ini melanjutkan atau kita break isoma ya, ya karena ibu nanti kan kalian kembali lagi jam 1 ya, kembali lagi jam 1 dan ibu juga ini ibu nggak isoma ini ibu ngajar di tempat lain ya. Jadi kita kembali lagi nanti jam 1. Oke, yang lain silakan nanti dilengkapi apa yang menjadi tugas tadi ya. Ibu sudah tugas kalian di Kolabjar untuk hari ini Ibu sudah itu ya, udah input ya. Nanti silakan kalian ada waktu pada saat asinkronus dibuat ya, dikerjakan. Ini juga Ibu lagi input untuk tugas besok sekalian ya. Oke, Ya, Ibu. kita ketemu lagi jam 1. Siap, Ibu. Ya, Ibu, terima silakan kasih. Isoma ya. Oke. Terima kasih, Ibu. Ya, Ibu izin live ya karena Ibu mau ngajar di tempat ini. Oke, Ya, Bu. Terima kasih, Bu. ya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Selamat Ya, siang. sama-sama. Video aman ya, PN Kebumen. Aman Mas. Ini di stop dulu apa lanjut terus Mas? Istirahat. Tadi dari pengarahannya kan ada 2 link. Berarti
ini di stop aja, nanti dilanjut dari PN Jepara ya. Tugas PN Jepara nanti Zoom Oh, sesi berarti 2. ini stop aja, terus nanti langsung upload YouTube ya, Mas. Iya, langsung upload YouTube aja. Oke, udah. Siap, Mas. Makasih, Mas. Oke, Mas. Makasih, Mas. Mas, Mas Hernan. Mas Hernan sama Mbak. Siapa ya? Mbak Elia. Oke, terima kasih. Sama-sama, Mas. Eh,